Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa SMK Negeri 1 Kejopong, Kabupaten Purbalingga. Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di pertemuan hari ini kita akan memaparkan mengenai pembelajaran untuk kontrak belajar materi gambar teknik otomotif di SMK Negeri 1 Kejopong, yang mana kontrak belajar tersebut digunakan selama kurun waktu 1 semester atau di semester ganjil pada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Untuk pengampu mata pelajaran gambar teknik otomotif, saya sendiri, Bapak Afif Pamuji SPD. Kebetulan selain saya mengajar di kelas 1 di Mapel GTO, saya mengajar juga di kelas 12 TKR, yaitu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke pemaparan kontrak belajar, silakan kalian untuk dicermati apa-apa yang nanti harus kalian laksanakan selama kurun waktu 1 tahun untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif. Itu untuk hari ini. Kita lanjut ke yang berikutnya, adalah kontrak belajar semester ganjil mata pelajaran gambar teknik otomotif kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Kejopong oleh Bapak Afif Pamuji SPD. Untuk materi-materi yang harus kalian laksanakan, harus kalian ikuti adalah yang pertama, memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik otomotif. Gambar teknik otomotif yang mana kelengkapan tersebut nantinya kalian harus miliki selama kalian mengikuti pembelajaran gambar teknik otomotif. Adapun peralatan-peralatan yang harus kalian miliki nanti akan saya cantumkan ketika kita masuk ke materi pertama minggu depan. Yang berikutnya adalah memahami garis-garis. Selain kita mempelajari mengenai peralatan-peralatan yang digunakan ketika kita menggambar teknik, kalian juga harus mampu memahami fungsi dari masing-masing garis, karena garis yang dipakai pada pelajaran gambar teknik otomotif itu banyak banget. Ada garis tipis, lurus, garis strip-strip, dan lain sebagainya, yang mana fungsi masing-masing garis tersebut itu memiliki fungsinya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah memahami huruf dan angka etiket gambar teknik. Selain kalian harus memahami garis, kalian juga harus memahami yang namanya huruf. Huruf di sini dipakai pada yang namanya keterangan gambar atau kepala gambar, tercantum di situ semuanya. Untuk kepala gambar nantinya kita juga akan belajar cara-cara membuat kepala gambar yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada agar kepala gambar dapat dibaca oleh juru gambar atau juga oleh mekanik. Yang berikutnya adalah memahami gambar atau konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Itu juga kalian harus memahami materi tersebut. Yang berikutnya adalah menerapkan sketsa gambar 3 dimensi sesuai dengan aturan proyeksi piktorial. Jadi kalian juga harus mampu menerapkan sketsa gambar 3 dimensi atau gambar yang dapat dilihat dari 3 sisi, baik atas, depan, samping kanan, atau samping kiri. Itu masuk ke gambar 3 dimensi atau proyeksi piktorial. Untuk proyeksi ortogonal nanti masuk di semester kedua. Yang berikutnya kalender. Untuk kalender kegiatan belajar mengajar di semester ganjil, terutama untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif. Untuk yang pertama, kalian harus mengikuti, tentunya kalian harus mengikuti yang namanya materi tersebut. Setelah ikut materi, ulangan harian pertama
Setelah selesai mengikuti materi, untuk waktu ulangan harian pertama nanti kita situasional pada saat kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah ulangan harian kedua. Ulangan harian kedua, kalian boleh mengikuti ulangan harian kedua setelah ulangan harian pertama. Ulangan harian pertama kalian ikuti dengan baik. Tentunya harus masuk ke nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran gambar teknik otomotif kendaraan ringan. Setelah kalian mengikuti ulangan harian ke-1, baru kalian diperbolehkan mengikuti ulangan harian kedua. Apabila ulangan harian 1 belum tuntas atau belum selesai, kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti ulangan harian kedua. Yang berikutnya adalah ulangan harian ketiga. Tentunya harus kalian ikuti dulu ulangan harian pertama dan ulangan harian kedua, baru kalian diperbolehkan untuk mengikuti ulangan harian ketiga. Tentunya ulangan harian ke-1 dan ulangan harian kedua harus sudah KKM terlebih dahulu, baru kalian diperbolehkan untuk mengikuti ulangan harian kedua. Mohon maaf, ulangan harian ketiga. Setelah ulangan harian ke-1, kedua, ketiga selesai, kalian diperkenankan untuk mengikuti yang namanya tes atau PTS, penilaian tengah semester, yang nanti dilaksanakan secara serentak oleh semua jurusan. Untuk waktu nanti akan disampaikan berikutnya. Tentunya sebelum kalian mengikuti PTS, nilai-nilai ulangan harian ke-1, ulangan harian kedua, atau ulangan harian ketiga, kalian harus selesai terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti penilaian tengah semester yang dilaksanakan secara serentak. Setelah ulangan harian ke-1, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, dan penilaian tengah semester selesai, kalian di akhir semester pertama akan mengikuti yang namanya PAS atau penilaian akhir semester 1. Tentunya setelah ulangan harian kedua, 3 pertama dan ke-1, PTS itu sudah masuk ke nilai KKM atau kalian sudah mengikuti yang namanya PTS dan ulangan harian ke-1 sampai ulangan harian ke-3 pada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Itu untuk penilaian-penilaian yang kita akan laksanakan pada mata pelajaran gambar teknik otomotif di SMK Negeri 1 Kejobong. Mudah-mudahan kalian bisa cermati dengan baik, karena ini sebagai acuan kalian nantinya ketika kalian selama setengah semester, mohon maaf, 1 semester, yaitu semester pertama. Untuk yang berikutnya adalah penilaian atau ulangan harian. Untuk ulangan harian ada nilai tugas, nilai PTS, dan nilai PAS. Baik itu ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, atau ulangan harian ketiga, itu masuk ke nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini juga kalian harus semuanya KKM, termasuk nilai PTS dan nilai PAS. Nantinya akan kita kalkulasi dengan baik, maka akan muncul nilai pengetahuan digabung. Nilai pengetahuan itu adalah gabungan dari ulangan harian ke-1, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, PTS, dan PAS. Itu untuk nilai pengetahuan. Adapun nilai pengetahuan juga di sini adalah tugas-tugas yang nantinya kalian laksanakan selama mengikuti pembelajaran berlangsung. Jadi selain kalian mengikuti ulangan harian baik 1, 2, 3, PTS, PAS, kalian juga harus mengikuti nilai tugas yang diberikan oleh guru seperti mencatat, merangkum, atau mereview, dan lain sebagainya. Itu masuk ke nilai pengetahuan. Sementara selain nilai pengetahuan, kalian juga harus mengikuti nilai keterampilan. Nilai keterampilan di sini meliputi nilai diskusi dan praktikum. Praktek di sini ada praktek membuat gambar dan lain sebagainya, praktek diskusi secara daring atau lain sebagainya. Itu masuk ke nilai keterampilan. Ataupun bentuk tugas lain seperti kalian membuat benda dan lain sebagainya, itu masuk ke nilai keterampilan. Yang selanjutnya sebagai pendukung adalah keaktifan dan kehadiran. Untuk sebagai nilai tambahan ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan dan kehadiran itu masuk ke nilai tambahan yang nantinya akan mendukung kalian
agar bisa lanjut ke semester berikutnya. Tentunya dari nilai ulangan harian pertama, 1, kedua, 3, PTS, PAS, nilai keterampilan harus KKM semua agar kalian bisa lanjut ke semester kedua. Apabila nanti kalian ada salah satu materi yang belum KKM atau tugas yang belum KKM, silakan kalian menghubungi saya, bisa ketemu saya atau lewat chat WhatsApp, tidak masalah. Yang penting kalian menggunakan bahasa yang baik dan betul, ucapkan salam dan lain sebagainya, perkenalkan, ceritakan tujuan kalian menghubungi guru mapel biar nanti kalian mendapat respon dari guru mapel. Itu untuk penilaian dari mapel gambar teknik otomotif. Mohon untuk dipahami dengan baik dan betul sehingga kalian dapat nantinya dengan baik untuk mengikuti gambar teknik otomotif. Yang berikutnya adalah peraturan penilaian materi gambar teknik. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran di sini dalam pembelajaran jarak jauh yaitu kelas observasi aplikasi yang telah ditentukan oleh sekolahan, yaitu kalian bisa menggunakan Teams atau yang lainnya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang berikutnya adalah menaati peraturan yang berlaku, bersikap sopan dan disiplin dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kalian harus baik-baik dalam bersikap terhadap guru ataupun yang lain. Karena selama pembelajaran berlangsung maupun itu PJJ, karena sikapnya juga dinilai oleh guru. Yang berikutnya adalah mengikuti materi yang diberikan oleh guru sesuai dengan informasi terbaru, misal menggunakan Teams, WhatsApp, atau YouTube. Nantinya untuk video pembelajaran gambar teknik otomotif akan saya share baik menggunakan WhatsApp, YouTube, atau Teams. Silakan kalian tinggal pilih media sosial yang saya tentukan tadi biar kalian dapat memahami dengan baik materi-materi yang saya share nantinya. Karena nantinya akan ada video tutorial menggambar dan lain sebagainya. Silakan kalian cermati dan kalian nanti akan mengerjakan tugas yang saya tentukan. Yang berikutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkan paling lambat sesuai dengan yang ditentukan oleh guru pengampu. Jadi nanti kalian ada tugas, ada waktu terakhir pengumpulan. Usahakan kalian jangan telat dalam pengumpulan. Yang berikutnya adalah mengikuti ulangan harian bersama. Ulangan harian bersama di sini ada penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester. Mengikuti UTS, ulangan tengah semester, mengikuti ujian akhir atau PAS. Siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya selain aplikasi yang ditentukan oleh guru. Ketika kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau melihat Zoom atau yang lain sebagainya, kalian silakan untuk menonaktifkan yang namanya aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung pembelajaran atau mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Karena apa? Ketika kalian mengaktifkan aplikasi yang tidak ditentukan, maka akan mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya adalah siswa harus masuk ke kelas pada mata pembelajaran gambar teknik otomotif lebih dari 80%. Apabila kalian mengikuti materi kurang dari 80%, otomatis kalian masuk ke remedi atau tidak ikut KKM untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif, sehingga bisa disimpulkan apabila kalian tidak mengikuti materi selama 80%, kalian bisa mengulang dan silakan kalian menghubungi guru mata pelajaran gambar teknik otomotif. Yang berikutnya adalah siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa sebelumnya. Pada hari ini itulah pemaparan untuk kontrak belajar mata pelajaran gambar teknik otomotif. Silakan untuk dicermati, untuk dipahami nantinya biar kalian paham betul apa-apa kewajiban kalian selama kalian mengikuti pembelajaran gambar teknik otomotif. Untuk materi nanti akan saya share lewat WhatsApp atau lewat tim. Untuk yang belum bergabung silakan kalian bisa bergabung di tim. Untuk kode tim sudah saya share lewat grup WhatsApp, silakan dicari, di scroll ke atas untuk pesan saya yang masuk, silakan kalian bergabung. Saya tunggu minggu depan kalian sudah bergabung seluruhnya di mata pelajaran gambar teknik otomotif.
tentunya di kelas kalian masing-masing. Apabila kalian kesulitan dalam masuk ke tim, silakan kalian bisa menghubungi guru mapel saya sendiri untuk mendapatkan kode masuk ke kelas. Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk dipahami dengan baik dan betul. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.